saya punya keyakinan bahwa saya harus sehat. Saya nggak boleh lagi sakit-sakitan seperti waktu kecil, apalagi saya jauh kuliah di Surabaya, tidak mau lagi setiap bulan masuk rumah sakit. Jadinya karena saya ke dokter pun tidak menyelesaikan, hanya sembuh sebentar sakit lagi. Akhirnya saya suka baca-baca dan saya melihat beberapa pengobatan tradisional, ada komunitas-komunitasnya, saya ikut dulu komunitas yoga, komunitas meditasi, komunitas hidup sehat dan sebagainya. Saya banyak diskusi, saya suka mendalami sesuatu, akhirnya saya baca sedalam-dalamnya. Saya tidak tahu, saya juga ternyata kemungkinan saya punya talenta Bapak Ibu, kemungkinan sih orang belajar tidak dapat apa-apa, saya belajar tentang pengobatan langsung pinter gitu. Ya, orang cerita sih karena ya kakek saya dulu juga penyembuh lah, penyembuh seorang pemuka agama kakek saya. Jadinya kakek saya juga banyak ngobatin orang dulu dengan ramuan minyak seperti itu. Dan akhirnya dari situ saya percaya bahwa saya beberapa kali pernah mengalami penyakit keras termasuk polio ya. Tapi sekarang saya sudah sehat, jarang sekali ke dokter, malah saya berpartner dengan dokter sekarang membuka beberapa bisnis dengan dokter. Saya percaya bahwa bahwa sehat itu adalah hak setiap orang. Jadinya kita tidak boleh tergantung sama obat-obatan, tidak boleh tergantung sama dokter. Jangan sampai kita ke dokter setelah kita sakit. Itu sih pesan saya. Jadinya jauh lebih bagus saya sekarang jauh lebih bagus sehat merawat diri. Bagaimana kita merawat diri dengan baik, baik Anda sekarang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Karena sakit itu bisa datang kapan saja, apalagi zaman modern sekarang, sakit itu bisa datang kapan saja, mendadak, dan kita tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Banyak orang yang sekarang saya baru tahu ternyata diabetes sudah di usia muda. Terus teman saya ada yang sudah stroke baru usia 40 tahun. Itu saya kaget melihat cerita seperti itu. Hal itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Hal itu tidak akan terjadi kalau kita bisa merawat diri dengan baik. Gitu, bisa merawat. Jadinya ada waktu kita menyayangi tubuh sendiri, bukan menyayangi uang saja, bukan hanya menyayangi pekerjaan, tapi juga kita punya waktu buat diri sendiri. Jadinya itu poin yang paling penting, pesan dari saya, bagaimana kita menjaga kesehatan. Jadinya punya waktu buat diri. Ya, hal-hal sederhana, saya ngasih pandangan umum dulu ya sebelum saya juga bicara. Kalau Anda minyak paras semua sudah tahu lah karena sudah sebagian besar jutaan orang lah sudah botol produknya laku ke seluruh Indonesia. Saya yakin Anda sudah tahu. Tapi hal-hal sederhana ini yang mungkin jarang Anda sadari. Hal-hal yang sederhana ini mungkin jarang Anda sadari. Satu ya, menjaga kesehatan itu yang penting nomor satu, minum air putih. Kalau bisa jangan air es. Kalau bisa minum air putih, idealnya paling sedikit 8 gelas, paling bagus 12 gelas. 12 gelas itu kurang lebih 3 liter. Minum air putih. Karena 80% tubuh kita mengandung air. Saya selalu kemana-mana itu pasti bawa air dan saya pastikan setiap hari minum 3 liter air putih. Ya air apa saja, sama aja yang air putih lah. Banyak orang bingung antara lapar dan haus. Kenapa orang banyak ngemil? Karena sebenarnya dia kekurangan air putih. Kekurangan air putih, makanya dia ngemil Bapak Ibu ya. Ngemil, jadinya usahakan ganti ngemilnya. Jadinya makannya cukup 3 kali misalnya, minum air putihnya yang banyak. Itu sakit apapun, setidaknya terbantu dengan air putih, kecuali gangguan ginjal atau gagal ginjal. Gagal ginjal kan sudah penyaringan airnya bermasalah, jadinya airnya nggak bisa keluar. Saran saya minum air putih yang banyak. Jadinya jangan lupa, saya banyak sekali orang kantor di sini kadang-kadang Pak Dewo, terus Emma, teman yang sering saya ajak di kantor kerja itu, saya selalu ingatkan sudah bawa belum air gitu loh, minum air. Karena kadang-kadang di kantor kita lupa. Kalau pas Anda lagi kerja, pas lagi ngapain gitu, kadang lupa minum, duduk jadinya sakit pinggang, nyeri pinggang, itu kadang salah satunya kekurangan cairan. Jadinya pastikan Anda minum air yang cukup. Itu ya, nomor 1, minum air yang cukup. Nah,
Kasus-kasus jerawat juga berarti kulit gampang keriput, kulit Anda bermasalah, itu berarti juga kekurangan cairan. Kulit gampang usia menua lebih dari waktunya, itu berarti tubuh kurang cairan. Tuh. Jadinya karena air itu harus diganti terus di dalam tubuh dan jangan sampai Anda kekurangan cairan. Itu nomor 1 pesan saya. Jadinya setiap nanti penggunaan minyak faras pun usahakan minum air yang banyak juga. Karena nanti proses pembuangan racunnya ketika penggunaan minyak faras itu juga akan dibantu oleh cairan yang ada di dalam tubuh. Jadinya minyak masuk, dia akan menyebar ke seluruh tubuh, terus sisanya itu akan dibuang berupa air. Nah itu air pipis, air keringat, dan sebagainya. Minum air. Jangan sampai Anda sudah diabetes, Anda sudah kolesterol, Anda sudah gangguan pencernaan dan sebagainya, baru Anda ingat bahwa kebutuhan air itu penting. Untuk detoks tubuh juga itu kebutuhan air. Tapi pada malam hari usahakan jangan terlalu banyak minum. Pada malam hari menjelang tidur, 1-2 jam sebelum tidur usahakan kurangi minum air. Karena nanti takutnya Anda tengah malam kebelet pipis, Anda tahan pipisnya sampai pagi, atau Anda bisa ngompol juga kalau jadinya malam kurangin. Pagi hari terutama bagus sekali minum air putih. Itu saran saya yang pertama Bapak Ibu ya. Saya banyak kasus sembuh itu air. Gangguan mah juga bisa air. Kalau Anda mah bisa kasih air madu atau minum beberapa makanan sehat dan sebagainya. Usahakan hindarkan air berwarna seperti soda-soda, Sprite, Coca-Cola dan sebagainya, itu kurangilah. Lebih baik hindarin, jangan. Tuh. Nomor 2, Bapak Ibu ya. Nomor 2 ini semua masalah makanan dulu. Masalah makanan minuman. Batasi konsumsi daging. Terus terang, saya pribadi pun masih makan daging, tapi tidak banyak. Siang itu masih kadang traktir teman tapi malam hari menjelang saya akan sore jam 6, jam 7, saya selalu sediakan makanan sehat 1 mangkok. Di situ ada brokoli, ada wortel, ada kacang rebus 3, terus ada bunga kul ada 4. Itu kurang lebih 1/4 kilo atau seberapa ya, 1 mangkok pokoknya. Itu saya konsumsi. Jadinya makan siangnya normal, makan sorenya saya makan serat, makan wortel dan sebagainya yang sudah direbus tanpa itu biasa saya makan, terus kemudian minum air putih. Udah segitu aja. Jadinya batasi daging. Nomor 1, makanan ini ya untuk semua tidak pandang itu orang sakit maupun tidak, batasin daging. 10% dari total makanan kita itu boleh ada dagingnya. Terus nomor 2, kalau bisa batasi gula. Ini saja, ingat ya, nomor 1 air putih, tadi kalau masalah makanan, batasin daging sama gula. 2 itu saja, gula itu bisa gula dari minuman, gula dari roti-roti, coklat, makanan, 2 ini saja. Kalau makanan, daging sama gula, itu. Yang lainnya masih oke lah. Minyak, yang penting minyaknya sehat, silahkan, jangan dipakai berulang-ulang, silahkan Anda masak. Yang ada minyaknya pun jangan berlebihan aja. Tapi 2 ini penting banget, daging sama gula. Gula itu penyakit paling pembunuh di mana-mana, itu membuat Anda tensi, darah kental, diabetes dan sebagainya, semua organ tubuh Anda bermasalah, terus pencernaan Anda menjadi tidak bersih, kotor, karena makanan manis itu membuat kotoran di usus itu menjadi berkerak di usus. Itu gula itu. Jadinya makanan gula itu. Apalagi terutama habis makan Anda minum es teh gula itu bermasalah. Jadinya jangan makan setelah itu minum air gula. Hindarin. Hindarin sekali minum air gula itu. Ini penting ya. Saya nggak mau Anda lagi ketemu sama saya 2 tahun lagi sakit gara-gara tidak peduli sama kesehatan. Saya bilang kan harta paling berharga di ini kan kesehatan Bapak Ibu ya. Saya punya uang banyak, kalau saya di rumah sakit untuk apa? Seperti itu. Punya pasangan yang baik, punya anak banyak, dan sebagainya, itu nggak ada gunanya semua kalau sakit. Itu mengenai makanan. Jangan pikirkan yang lain, cukup 2 itu saja. Hindari gula. Gula itu salah satunya juga karbo. Karbo itu ada di nasi putih. Itu besar sekali juga kandungan gulanya. Kalau bisa nasi putihnya campur dengan nasi merah. Atau kalau bisa ganti jagung, umbi-umbian, itu jauh lebih bagus. Nasi putih jangan full, nasi putih campur lah sama nasi merah, beras merah. Beras merah seratnya banyak. Tuh.
Konsumsi yang paling wajib setiap hari, Bapak Ibu ya. Konsumsi yang paling wajib itu makanan berserat. Serat itu banyak ada di sayur. Banyak ada di sayur. Jadinya saya banyak sekali mendengar cerita, terus terang ini keluhan saya dalam 1 bulan ini banyak orang konsultasi sama saya, Bapak Ibu ya, mengenai BAB. Susah sekali BAB, ada yang saya pusing dengernya, Pak, ini apa sih obatnya? Seminggu saya nggak BAB. Pusing saya dengerinnya, nggak logis, makan setiap hari BAB seminggu sekali, itu makan setiap hari, BAB harus setiap hari. Itu pesan saya, jangan sampai 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu bermasalah Bapak Ibu. Kalau nggak kanker usus, Anda akan nyeri seluruh tubuh, pusing, migrain, sakit kepala, terus kemudian badan lemes dan sebagainya, terus gemuk nggak karuan tapi lemes, itu banyak sekali problem kalau Anda tidak lancar BAB. Terus kemudian bisa ambeien, kalau ambeien bermasalah bisa operasi, terus bisa kalau itu racunnya nggak keluar dari tubuh bisa jadi kanker usus, itu mengerikan Bapak Ibu. Aduh, saya pernah ngelihat orang ususnya diangkat, jadinya makanan keluar lewat selang, itu jangan sampai lah. Jadinya serat itu penting, serat alami. Jadinya sayur-sayuran banyak kelas. Makanya setiap malam saya makan wortel, brokoli itu karena memang seratnya paling tinggi brokoli itu ya. Sayur juga beberapa silahkan. Itu mengenai makanan. Tadi 2 itu serat, gula kurangin sama daging kurangin. Terus yang nomor 3, Bapak Ibu, pikiran. Tuh. Jadinya belajar pikiran kita positif. Belajar mencintai tubuh, jangan banyak mengeluh. Mengeluh itu saya banyak sekali ketemu orang yang banyak masalah dalam hidupnya, utang banyak, suka mengeluh, ngomongin tetangga dan sebagainya, bergosip nggak jelas, tidak senang nonton hal-hal yang positif. Kalau nonton TV, nontonnya tentang gosip, itu gampang sakit, gampang ngedrop, gampang pusing dan sebagainya. Karena stres itu sangat mengganggu sekali. Jadinya banyak orang bilang 80% penyakit karena pikiran. Jadinya lakukan aktivitas yang menarik. Salah satu aktivitas yang menarik menurut saya jualan minyak paras, nolong orang. Jadinya nolong orang sakit, kita jauh lebih sakit, lebih sehat gitu. Dulu saya pernah ketemu orang yang suka ngeluh sakit, saya kasih minyak faras, terus kemudian saya rekomendasi, Ibu kalau mau sembuh, mau nggak Ibu beramal apa, bilang gitu. Ibu ikut jualan minyak faras, setiap ada orang yang sakit, tawarin minyak faras. Kalau dia punya uang bayar, kalau tidak bantu setengahnya, dia suruh bayar setengahnya. Ternyata sekarang sehat orangnya. Karena pikiran positif, merasa bahagia, melihat orang lain bahagia, akhirnya dia menjadi sembuh. Dulu dia sakit diabetes ya. Itu apa namanya, kawan saya. Jadinya ibu ini akhirnya sembuh karena pikiran yang positif ya. Jadinya pikiran positif. Nah, untuk memicu pikiran yang positif yang lain Bapak Ibu, selain melakukan aktivitas sosial, aktivitas yang menarik, menolong, tidak bergosip, salah satu membuat pikiran kita menjadi sehat adalah olahraga. Itu juga penting, gerak badan. Kenapa orang zaman dulu jauh lebih sehat? Karena memang orang zaman dulu itu bergerak lebih banyak daripada berpikir. Karena memang esensinya kita adalah bergerak, tubuh yang bergerak. Tapi sekarang kita kemana-mana naik motor, terus bergerak tidak pernah, kasarnya. Kalau orang dulu itu ya berjalan kurang lebih 20.000 langkah lah. Bisa lari apa. Sekarang kalau kita bisa ngukur ya jalan 10.000 langkah. Atau jalanlah 3 kilo per hari. Usahakan olahraga, pinggir jalan, stres. Kalau bisa kita keringetan. Sehari itu usahakan sempat keringetan. Sempat keringetan, tubuh, aktivitas fisik dan sebagainya. Kalau bisa di pagi hari itu kena sinar matahari dan sebagainya. Olahraga. Sebenarnya Bapak Ibu, ini hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan, tapi jarang orang lakukan atau abai. Nah, ketika malam, usahakan, ini malam yang terakhir ya, tips saya malam, usahakan tidur, jangan ketiduran. Tidur malam ini, usahakan Anda tidur, jangan ketiduran. Itu akan mengganggu sekali tidur. Ada mimpi, apalagi pas ketiduran pegang HP langsung tidur, kecapean, itu nggak boleh, Bapak Ibu. Ini sangat mengganggu sekali secara fisik, tubuh akan lambat recovery saat tidur. Tidur yang benar itu adalah tidur yang kita niatkan. Ingat ya, tidur. Jadinya misalnya Anda tidur jam 10 atau jam 11 atau jam 9 misalnya. Misalnya Bapak Ibu ya, tidur. Jadinya memang
sebelum tidur saya niatkan tidur jam 10 gitu. Niat sudah, bukan ketiduran. Jadinya niatkan saya tidur jam 10 kurang 10 sudah saya taruh HP, saya mulai misalnya 15 menit lihat-lihat buku sebentar, 5 menit kemudian ditaruh, niatkan bantalnya dirapiin misalnya, terus kemudian kalau pakai guling-guling, selimutan misalnya, udah langsung niatkan tidur. Semoga bangun pagi sehat, atau kalau Anda bisa doa ya doa gitu. Jangan Anda ketiduran. Jadinya tidur itu benar-benar tidur. Itu pesan saya buat Bapak Ibu. Itu jadinya istirahatnya benar, gerak fisiknya benar, makanannya benar, pikirannya benar, minumannya benar. Saya yakin Bapak Ibu akan sehat, panjang umur, dan terbebas dari berbagai penyakit tanpa perlu minum obat. Ya, ini hal sederhana sebenarnya, tapi sering kita lupakan Bapak Ibu ya, Anda tidak peduli, lebih peduli cari uang, lebih peduli ngurus anak, lebih peduli ini, Anda wah, anak lebih penting lah, anak ngurus sekolah ini, antar ini siapa yang nggak ada, dan sebagainya. Itu benar, tapi kalau ibu sakit atau bapak sakit, dengan waktu 2 tahun lagi misalnya sakit, terjadi problem, nyeri pinggang, siapa yang ngurus anak? Siapa yang kasih uang jajan buat anak? Kan kesehatan kita yang nomor 1. Kita sebagai tulang punggung, atau aja diri ibu rumah tangga, kesehatan itu jauh lebih penting. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Jadinya maaf, malam hari ini saya ceramah buat Anda tentang kesehatan ini, tapi ini menurut saya jauh lebih penting dari yang apapun. Ya, lebih apapun, karena apapun yang kita lakukan kalau sakit nggak enak. Bayangkan Bapak Ibu ya, saya ngomong dari hati ke hati, saya sebagai praktisi kesehatan tradisional, saya ngomong dari hati ke hati. Bayangkan, kita berbuat sekarang, 5 tahun lagi sakit, rela nggak kita? Ya enggak lah Bapak Ibu. Usia kita 40, kita sakit sampai usia 45 sakit, terus kemudian kita meninggal usia 70. 20 tahun kita sakit, itu bayangkan stroke kelamaan, itu enggak enak banget Bapak Ibu. Lebih baik kita mati tua atau sekalian mati muda. Sekalian mati sekarang atau mati tua dalam keadaan sehat gitu. Tapi jangan sampai kita usia panjang tapi setengah hidup kita sakit, duduk di kursi roda, terus diabetes, ada luka di tubuh kita, terus sakit kepala yang terus menerus, sakit pinggang terus menerus, itu nggak enak banget Bapak Ibu ya. Benar-benar nggak enak. Ini saya cerita apa adanya gitu. Dan saya punya kedua orang tua juga sekarang sudah usia 73 tahun, masih sehat, karena adik saya sangat menjaga pola makan kedua orang tua saya. Dan saya pun selalu mengajarkan, sehat di usia tua itu sangat indah sekali. Kita bisa bahagia, ngomong cucu, dan sebagainya. Saya berharap sih Bapak Ibu jaga kesehatan, bukan karena saya, tapi karena tanggung jawab Anda sebagai manusia, tanggung jawab Anda sebagai keluarga, tanggung jawab Anda sebagai bisa menolong orang di sekitar. Anda nanti punya cucu dalam keadaan sehat, bisa gendong, dan seterusnya. Itu sih. Jadinya minyak paras itu tidak bisa menyembuhkan sendiri Bapak Ibu. Misalnya ini saya punya produk minyak paras, apakah minyak paras bisa menyembuhkan penyakit A, B, C? Mungkin saat itu bisa. Tapi banyak yang tanya sama saya, Pak, setahun kemudian kok kambuh lagi sih saya sakitnya? Itu artinya apa? Berarti penyakit itu kambuh, berarti gaya hidup kita tidak perbaiki. Ada orang yang minum obat seumur hidup, bayangkan, dia suntik insulin. Situ insulin, kan sudah jelas, kita kelebihan gula. Yang kita lakukan, barusan ketemu, ini nggak ada 3 hari. Gila ya, teman saya usia 36 tahun sudah suntik insulin. Dia seorang supir travel, Bapak Ibu, supir travel. Dia bilang, tuh, saya diabetes no gitu, dia pakai bahasa Bali lah, tapi gini lah bahasanya, tuh saya diabetes no. Terus susah jadi sopir di mana-mana, pipis, bisa perjalanan Denpasar Singaraja bisa 10 kali pipis gitu dia bilang. Terus solusimu apa? Ya sekarang terpaksa suntik insulin biar gulanya langsung ngedrop. Terus senang nggak kamu suntik insulin? Saya tanya, senang, dia bilang gitu. Kenapa? Gitu saya bilang. Ya saya kan teman kan nggak berani juga jelasin secara detail, tak dengerin aja dulu kan. Kenapa? Ya ternyata makan sekarang enak gitu. Kalau dulu makan langsung puyeng gitu, jadinya gula langsung naik. Sekarang enggak. Setelah makan langsung suntik enak, pipis normal. Gila ya. Jadinya
Cara berpikir itu menurut saya nggak benar, instan banget cara berpikirnya dia, instan banget. Tinggal suntik, makan jadinya bisa puas, makan nasi sebanyaknya seperti dulu tidak dibatasin, karena sudah dikasih insulin dari luar. Menurut Bapak Ibu, itu solusi kah? Saya bilang, Dede, kamu ini kalau bisa atur pola makan, kurangin es-esan, gula yang manis-manis sama ya kurangin nasi gitu, ganti nasi kayak jadi apa, jagung atau apa yang kandungan gulanya sedikit gitu loh. Bayangin ginjalmu nanti bermasalah, obat-obatan terlalu banyak ke tubuhmu dan sebagainya. Memang kamu mau? Kamu usia baru 36 tahun, kamu mati gara-gara diabetes gitu. Ya mau gimana supir travel, saya bilang. Kalau bisa, perbaikin dulu kamu, break lah dulu 3 bulan, perbaiki dirimu. Saya bilang, uang itu ya udahlah tinggal di kampung dulu 3 bulan, saya bilang. Tapi entah denger enggak, tapi sepulangnya saya kasih minyak paras nih, pakai minyak parasnya. Wih makasih ya, dia tahu saya jual minyak paras, saya makasih ya. Balik lagi Bapak Ibu, kalau dia pakai minyak paras pun belum tentu lebih baik. Saya bilang, saya tidak menjamin produk saya produk terbaik. Tapi kalau dia mau merubah gaya hidupnya, dia mau menggunakan minyak parasnya dengan benar, lakukan rutin, saya yakin dia sembuh. Usia masih 36 tahun. Tapi kalau dia tidak mau merubah pola makan, diabetes akan bertampak sama tensi tinggi, akan bertampak sama ginjal, bertampak sama semuanya, dan bisa terakhir dia menjadi stroke dan meninggal. Itu usia 36 tahun. Bisa paham nggak maksud saya Bapak Ibu ya? Gaya hidup, lifestyle itu jauh lebih penting. Jadinya penting sekali. Dan pertanyaan saya, kenapa kita tidak berkutat di kesehatan? Anda sekarang ya kan berada di ini, ada seminar seperti ini. Anda bisa sambil misalnya Anda jualan minyak paras, kan Anda sambil belajar tentang kesehatan, mengatur pola makan, ngajarin orang seperti itu, ini lo kurangin, ini kurangin, terus cara gunanya minyak paras seperti ini. Sebenarnya ketika kita ngomong tentang minyak paras sama orang, tanpa sadar kita mengajarin diri sendiri untuk menjaga hidup sehat, Bapak Ibu ya. Karena sehat itu paling penting dari semuanya, saya bilang. Coba bayangkan Bapak Ibu sakit sebulan saja, dari kantor Anda saya yakin Anda dipecat kok. Cuti 1 bulan karena sakit, nggak ada yang ngizinin, apalagi cuti sampai 3 bulan. Siapa yang terima? Nggak dipecat sih, pasti di PHK dini, atau pensiun dini, disuruh pensiun aja deh kamu. Habis itu Anda nggak punya uang. Seperti itu. Jadinya seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau orang berpikir Pak Putu ini ngomongnya ke sini, kenapa nggak ngomongin Paras produknya sendiri, produk Paras itu? Enggak. Semua obat tidak menjamin kesembuhan. Dia hanya membantu. Apapun yang dari luar itu membantu. Yang bisa menyembuhkan kita adalah diri sendiri. Ketika Bapak Ibu peduli sama diri, minyak Paras sangat menolong. Pasti. Sangat menolong cepat sekali proses penyembuhan. Ya, apalagi Bapak Ibu yang dulu marah sama diri sendiri. Aduh saya kok begini sih, begini, menyalahkan diri. Punya pasangan menyalahkan. Akhirnya kita tertekan di dalam hidup dan sebagainya. Nah sekarang mulai berbenah. Ya tubuh ini adalah karunia Tuhan. Saya harus mulai mencintai, saya punya jantung harus sehat, mata harus sehat, telinga harus sehat. Dan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadinya mulai mengenal diri sendiri. Jadinya mulai yang kita sebut dengan bahasanya itu meditasi atau kontemplasi. Merenung sama diri sendiri, berpikir positif, mengucapkan terima kasih. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika kita ngobrol sama tubuh, itu menolong proses penyembuhan, menolong. Ya bahasa orang zaman dulu meditasi, bahasa sekarang itu ngobrol. Jadinya Anda duduk diam sambil santai gitu, sambil pegang tubuh, terima kasih tangan, terima kasih pipi, terima kasih mata, terima kasih jantung, terima kasih pencernaan, kamu masih sehat. Walaupun dulu pernah sakit, tapi hari ini kamu akan lebih sehat. Dulu saya merasa salah, saya minta maaf. Saya akan melakukan yang terbaik hari ini. Saya akan mengatur pola makan saya. Saya akan tidak berpikir negatif lagi. Terima kasih tubuh, terima kasih Tuhan setelah memberikan tubuh ini semakin sehat setiap hari. Jadinya seperti itu, jadinya aktivitas, kita ngobrol tentang kesehatan. Saya yakin Bapak Ibu, kesehatan Anda akan bertumbuh. Ya, jadinya sekarang itu usia tidak menjamin. Tidak menjamin Anda, saya masih muda gitu. Anak usia 15 tahun sudah ada diabetes. Kegemukan. Sekarang problem juga orang adalah gemuk. Enggak karuan gemuknya, berat badan di atas normal. Ketika banyak orang datang sama saya, dia badannya sudah gemuk kok. Dia sakit sekarang.
Ada yang sakit kista, beberapa datang sama saya kista. Ada beberapa yang datang diabetes gemuk sama saya. Dia ngomong, Pak, aduh sakit saya berat sekali. Padahal pola hidup saya sehat loh. Padahal saya makan rutin, minum makanan sehat ini sehat. Dalam hati saya ngomong, kamu udah gemuk itu udah jelas makanmu nggak sehat. Kamu jarang bergerak, udah pasti kurang olahraga, pikiranmu ngaco itu. Dalam hati saya ngomong, seperti itu. Tapi kan nggak berani ngomong kasar seperti itu sama orang. Masa masa saya ngomong kamu gemuk, ngaca lu, lihat di kaca kamu gemuk gitu loh. Badanmu bongsor gitu, gede gitu. Masa saya harus ngomong gitu? Kan enggak, Ibu. Saya kan bilang, bisa nggak kamu ngerubah pola makan? Setidaknya saya tanya, beratmu berapa sih sekarang? Saya bilang gitu. Oh, berat saya 75. Bisa nggak pelan-pelan turunin 2 kilo, 1 kilo per bulan? Jadinya nggak butuh turun banyak-banyak. 1 kilo, 2 kilo saja per bulan. Turunin, ini indikator kamu sehat. Gitu indikatornya. Kalau turun setiap bulan 1 kilo, berarti kamu akan lebih baik. Ini saya kasih minyak paras. Kalau teman saya kasih minta, kalau tidak, kalau dia punya uang, ini harganya 3,5. Itu kamu beli. Itu pakai ini rutin. Nanti WA saya lagi kalau ada sesuatu saya bilang. Jadinya indikatornya sederhana. Kamu turun aja. Saya nggak berani ngasih banyak hal. Saya yakin penyakitmu sembuh, diabetes berkurang. Saya bilang, kistamu pasti berkurang. Syaratnya adalah sebulan turun sekilo saja. Tuh. Aduh, nggak bisa. Misalnya dia ngomong gini, sudah kebiasa gini. Nggak. 1, olahraga. 2, kurangi nasi. Atau ganti nasimu. Wajib itu aja. Dah. Jangan lain. Itu sebulan lagi. Nanti tak main deh ke sini ke Tabanan lagi, saya bilang. Saya main ngobrol deh gitu. Pas saya ke Tabanan, main ke rumah, saya bilang. Seperti itu. Atau saya yang main ke tempatmu, saya bilang. Prinsipnya gitu. Jadinya mau apapun sakit, kita ngeluh cari obat kemana-mana Tuhan. Kita ikhtiar lah misalnya, kita ikhtiar. Tuhan kasih saya obat, saya penyakit gini, sakit gini. Padahal Tuhan sudah ngasih kamu buku pikiran, kamu lo jaga sehat, kamu jaga gini-gini, kamu nggak dilakukan. Nggak ada obat ajaib itu di dunia ini, Bapak Ibu. Saya bilang nggak ada. Apa obat ajaib di dunia ini? Nggak ada. Orang sakit kanker, percaya nggak kanker bisa sembuh dengan kemoterapi? Nggak sembuh. Diusahakan bisa sembuh, nggak sembuh. Tetap rambut rontok, tetap gini, tetap begini, tetap. Dan lagi satu, ketika Anda sudah sakit, jangan menyesal dengan sakit. Jangan menganggap bahwa sakit itu adalah kutukan Tuhan. Tapi ini pelajaran. Jadinya pelajaran untuk kita berubah lebih baik. Jangan ketakutan, aduh besok saya mati juga, itu nggak bagus Bapak Ibu. Ketika sudah lewat, maafkan, mungkin saya dulu salah, maafkan, saya harus merubah hidup saya sekarang. Sesakit apapun sekarang saya harus berubah. Saya akan merubah pola hidup saya akan merubah pola makan saya akan melakukan lebih baik, saya akan merawat diri lebih baik. Nanti Tuhan yang menentukan saya akan sehat atau tidak. Jadinya jangan mengeluh. Ikhtiarnya kalau Anda kenal dengan minyak paras misalnya, ada produk Sunplus misalnya, coba konsumsi. Tapi tidak terbatas minyak paras sama Sunplus saja. Misalnya kalau Anda memang butuh dokter konsultasi, atau kalau Anda butuh saya untuk WA, segala macam, silahkan saya terbuka. Itu misalnya ada kalau di inbox Facebook saya agak jarang, karena saya nggak punya messenger gitu lah. Tanya aja mungkin lewat leader, itu tanya konsultasi. Kita ada elite leader yang sudah kita didik untuk menjadi terapis, untuk menjadi penyembuh tradisional, itu bisa sangat menolong sekali, Bapak Ibu ya. Penyakit kista pantangannya apa? Ini tanya. Semua yang bersifat asin, itu pantangan untuk gangguan di kista ya. Makanan yang bersifat asin itu yang paling nggak boleh. Makanan yang bersifat asin itu apa? Daging itu asin. Ya. Semua daging merah itu bersifat asin, jadinya garam itu kan udah pasti ya. Makanan yang daging-dagingan itu benar-benar dikurangi, Bapak. Makanan saya tidak tahu namanya, yang penting apapun yang di lidah terasa asin, darah itu asin, jadinya daging semua asin, semua jenis daging harusnya sudah dikurangin. Tuh. Terus kemudian nomor 2 baru bersifat gula. Gula itu nomor 2. Jadinya asin dulu, terus baru kurangin karbo. Kurangin karbo, minum air yang banyak, itu kista beres kok. Bapak Ibu, saya ngasih tahu kista itu mirip dengan jerawat. Saya tidak tahu bahasa medis atau apapun, saya bukan dokter, tapi saya andaikan itu kista itu kayak jerawat. Bapak Ibu pernah nggak jerawat di muka?
Itu gampang hilang, gampang muncul. Dan itu sama. Jerawat itu bisa dioperasi supaya hilang, bisa dibiarin juga sembuh. Yang penting kita minum air yang banyak, tidak stres, itu sembuh. Kista itu mirip seperti itu. Jadinya pantangan makanannya bersifat asin, minum air yang banyak. Kalau Anda terlalu gemuk, turunin berat badan Anda. Turunin berat badan Anda. Lihat aja dari postur tubuh Anda, apakah Anda kegemukan, kurang olahraga, dan sebagainya. Makanan yang bersifat asin, Pak. Tuh. Kalau Anda ingin menggunakan minyak faras, gunakan di area pinggang, selangkangan, telapak kaki ya, balurkan secara rutin setiap 1-2 jam sekali. Jadinya pinggang, perut bawah, selangkangan. Kalau Anda pengen pakai cebok, silahkan pakai cebok. Terus usahakan minum air yang banyak. Setiap habis pakai minyak faras, rutin gunakan minum 2 gelas air putih. Seperti itu. Apakah faras bisa diminum? Ini ada pertanyaan-pertanyaan sambil saya balas ya. Kita diskusi aja santai Bapak Ibu ya. Apakah faras bisa diminum? Saya tidak anjurkan minum, walaupun ini herbal, karena saya tidak desain untuk diminum. Karena minum itu, Bapak Ibu banyak orang berpikir bahwa obat diminum itu lebih baik daripada obat dibalur. Padahal pembuluh darah kita ada di seluruh tubuh. Pembuluh darah kita ada di seluruh tubuh. Jadinya Bapak Ibu kalau ingin diminum, saya rekomendasi Samples. Nanti saya akan bikin beberapa herbal yang berupa minuman. Ini sudah lagi desain ini. Kita sudah keluar kopi Kensen untuk stamina, tapi yang untuk memang seperti tolak angin gitu saya lagi proses. Mudah-mudahan awal tahun depan kita sudah jadi. Beberapa untuk kasus pencernaan, beberapa juga untuk beberapa kanker dan sebagainya bisa menolong. Ini juga ada yang bisa dikonsumsi itu amla. Ini untuk BAB yang tidak lancar itu konsumsi ini. Ini makanan 5 rasa Bapak Ibu ya. Makanan yang ada 5 rasanya Anda bisa konsumsi ini. Anda minum 5-10 butir saja, minum air 2-3 gelas, tunggu 5 menit minum air 2-3 gelas, tunggu 1 jam, jangan kemana-mana Bapak Ibu. Jangan kemana-mana. Tasnya takutnya Anda beser di jalan. Jadinya Anda bisa BAB nanti. Yang ada embayan, susah BAB itu saya rekomendasikan manisan amla ini. Ini bagus sekali. Ini buah yang hampir tidak ada di mana-mana. Ini hanya tumbuh di hutan kering ini. Amla ini. Enak buat BAB ya. Seperti itu. Bagaimana untuk katarak? Ya, katarak itu saya tidak tahu persis secara medis. Tapi intinya faktor usia sangat mempengaruhi. Plus minus katarak itu saya anjurkan adalah pertama plus minus itu biasanya otot mata. Otot mata kelelahan berlebihan. Intinya awalnya itu otot mata. Contohnya ya, kita main HP terus, otot mata kita kan fokus ini, otot mata di daerah ini, fokus melihat dekat terus. Fokus melihat dekat terus, secara terus-menerus, itu sangat mengganggu. Jadi sangat mengganggu, terus kemudian makanya kita perlu lihat HP, lihat jauh, lihat HP jauh. Nah, yang perlu diperbaikin itu, saya ada beberapa kasus teman yang minusnya berkurang, sangat bagus sekali, dan sampai ada katarak di Surabaya, itu testimoni sudah beredar, itu bisa membaik, ya tanpa operasi. Kalau memang wajib operasi silahkan, tidak ada masalah. Kok yang penting Anda tidak ada gula dan sebagainya, tidak ada faktor lain, operasi juga nggak ada masalah. Tapi sebelum operasi saya anjurkan, balurkan di daerah ini. Ini ya, otot mata itu di bawah di sini, lihat saya ya, di bawah sini sampai di sini semua. Jadinya balurkan, tangan dikasih minyak, balurkan memutar seperti ini. Balurkan minyak paras sehingga dia rileks, balurkan memutar seperti ini. Kasih minyak parasnya, balurkan memutar seperti ini minyak parasnya, terutama minyak paras klasik. Mungkin agak perih sedikit, bisa masuk ke mata sedikit-sedikit, tidak ada masalah. Jadinya balurkan, selama 5-10 menit lakukan ini. Terus malam hari mata butuh rileks. Makanya saya bilang usahakan lampu diredupkan. Terus kemudian Anda lap mata Anda dengan minyak paras dicampur air hangat. Jadinya ada air hangat sudah dikasih minyak paras, ada waslap, Anda dikompres matanya. Jadinya rebahan, tunggu 10 menit dikompres. Nah, itu membuat otot mata rileks. Kalau itu rileks biasanya dia lebih kuat lagi, tidak lemah lagi otot, jadinya dia bisa membesar, menekan mata itu lebih besar dan kecil gitu loh. Jadinya
problem kita di mata itu seperti itu. Jadinya dikompres 5-10 menit, 10 menit lah sampai 15 menit. Kalau Anda ketiduran tidak ada masalah. Tapi kalau Anda selesai, ya udah. Nanti Anda akan sekarang buka mata, terang sekali rasanya. Ya, terang sekali. Kalau Anda bawa ketiduran, pagi hari biasanya keluar kotoran di mata banyak sekali pagi harinya. Karena rileks dia, kalau sudah rileks itu banyak sekali debu-debu kotoran di mata itu akan membaik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus biasanya kekurangan orang gangguan mata itu kekurangan buah juga, wortel dan sebagainya. Semua buah-buahan yang berwarna merah itu bagus ya. Merah, oranye dan sebagainya itu bagus untuk mata. Jadinya buah-buahan yang dimakan. Amla yang sudah expired, Ibu coba. Saya beberapa sih sempat ini di kantor yang sudah expired. Expired dalam artian saya coba benar-benar masih rasanya masih oke, tidak ada masalah. Yang penting tidak sempat dibuka. Kalau sempat dibuka takutnya ada jamur. Kalau tidak ada jamur tidak ada masalah. Intinya ini sudah diawetkan dengan cara dikasih gula tebu. Jadinya sudah awet dia, bisa bertahan 2 tahun. Tapi BPOM menyarankan izinnya 1 tahun. Tapi ya, tapi cek lagi, harus dicek. Tapi saya sih pernah memakan tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah, tapi karena izin BPOM hanya 1,5 tahun, harusnya bisa 2 tahun, ya coba aja. Saya tidak itu ya. Tapi secara aturan hukum sih tidak dianjurkan. Tapi kalau mau coba tidak ada masalah menurut saya. Amla untuk ibu hamil gimana? Bagus, sangat bagus. Ibu hamil sulit BAB karena beberapa si cabang bayi menekan apa namanya? Ya intinya sulit BAB lah. Nah, ini minumlah. Dan untuk ibu hamil bagus sekali dibalurkan minyak faras sama aromaterapi rosevara. Aromaterapi rosevara Ibu, Bapak ya. Jadinya balurkan. Bayangkan Bapak Ibu, saya walaupun tidak pernah hamil karena saya cowok, tapi saya membayangkan orang hamil itu seperti dikasih kelapa 2 butir ditaruh di perutnya. Kelapa 2 butir ditaruh di perutnya seberat, atau kelapa yang beratnya 3 kilo ditambah di perutnya. Bayangkan, pinggang pasti capek karena membawa bayi itu, pinggang pasti capek, paha pasti capek, sering kelelahan dan sebagainya, terus tulang punggung pasti capek. Terus kemudian makanya saya rekomendasikan balurkan minyak faras. Balurkan minyak faras di selangkangan, di pinggang belakang, balurkan minyak faras untuk ibu, dan di daerah perut supaya rileks. Nah, saya nggak tahu apakah zaman modern ini ada, kalau di metode kuno, tapi saya yakin di modern pun ada namanya pijet vagina. Nah, saya rekomendasi juga Anda biasanya untuk memperlancar ke apa namanya? Kelahiran. Jadinya di area vagina itu di kita kasih, tapi jangan yang klasik ya. Jadinya dipijet supaya relaksasinya bagus nanti untuk menjelang kelahiran. Kalau Anda ingin lahir normal, kalau mau disesar ya nggak perlu itu. Mau lahir normal, jadinya dia akan terbiasa membuat bukaan. Anda lihat aja teknik pijat ketika untuk melahirkan, pijat untuk area wanita itu seperti itu, bisa gunakan juga minyak faras. Terutama tapi itu nggak lazim digunakan di pinggang, apa namanya, selangkangan paha, di daerah perut. Tapi untuk hamil muda, hamil yang baru 3 bulan, saya tidak anjurkan dipijat tapi digosok saja. Karena kan sering pegel, mual dan sebagainya itu. Jangan ada pijetan, gosok aja Bapak Ibu ya. Dari usia berapa aja ibu hamil silahkan. Jadinya saya tidak ini. Yang penting dia cocok sama minyak farasnya. Kadang ada yang mual, ada yang cocok. Tapi kebanyakan cocok sih. Tapi kalau dia tidak cocok sama faras klasik, saya anjurkan pakai Avara. Saya anjurkan pakai Avara, ini jauh lebih lembut dan ini aroma bayi. Aroma bayi jadinya di ibu itu beradaptasi dengan anaknya nanti menggunakan minyak ini. Jadinya dari perut dia sudah bisa merasakan khasiatnya Avara ini. Jadinya tidak ada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu nggak ada. Karena kita tidak memijat. Sama dengan orang sabunan. Bapak Ibu kan tahu orang sabunan. Apakah ibu hamil boleh sabunan di area perut? Ya boleh aja. Sama, karena kita menggunakan teknik minyak ini sama dengan gosok sabun. Jadinya digosokkan di area perut seperti ini, di area pinggang.
Hangat-hangat itu enak sekali terasa Bapak Ibu ya. Makanya ada apa pijat hamil untuk apa paha apa dan sebagainya, terutama di daerah pinggang itu. Terasa lumayan itu sangat menolong sekali. Makanya ada aromaterapi. Kan wanita hamil gampang stres, perubahan hormon itu kan luar biasa, gampang marah. Jadinya suaminya harus siap lah itu. Nah, hidupkan Rosevara dengan aroma lavender itu di ruangan itu menurunkan tingkat stres. Siapa yang nggak stres? Ada sesuatu di perutnya sangat mengganggu, hormonal berubah, ya wajar lah ibu-ibu yang hamil itu stres, banyak omong, apa ngidam ini pengen itu wajar. Tapi kalau bisa itu dinetralkan, pikirannya positif, hidupkan musik-musik yang bagus, ya lagu-lagu rohani misalnya atau apa, jalan kaki, aroma, Rosevara, gunakan minyak paras itu bagus sekali. Lutut yang sakit ya balurkan di lutut. Pak, bagaimana caranya membalurkan paras untuk lutut yang sakit dan kaki kadang pegel? Balurkan saja di lututnya itu seperti tadi yang aku keseleo tidak sembuh-sembuh setelah keseleo selama 10 tahun dari tahun 2012 dan terakhir ketemu minyak paras, beliau mengatakan saya balurkan minyak paras 15 kali dalam 1 hari. Jadinya di lutut itu balurkan setiap 1-2 jam balurkan. Di mana yang sakit itu balurkan lagi digosokin. Balurkan lagi Bapak Ibu minum air yang banyak ya. Minum air yang banyak, balurkan lagi, balurkan lagi, balurkan lagi. Seperti itu. Jadinya jangan hanya sehari sekali gitu. Kalau sehari sekali itu di tulang punggung sama di telapak kaki, sehari sekali atau 2 kali. Tapi di area yang sakit ada benjolan misalnya, tapi bukan luka ya, bukan luka. Seperti tadi, benjolan misalnya di leher atau di ketiak. Usahakan sesering mungkin disentuh, digosokkan minyaknya, gosokkan minyak seperti ini, minum air yang banyak. Kalau Anda merasa pola hidup tidak benar, perbaiki. Di mana tubuh kesemutan, di mana tubuh terasa panas, tegang, itu juga digosokkan. Misalnya di leher tegang, itu digosokkan juga minyak parasnya. uh, Apakah Faras Natural Oil bisa dibalurkan untuk anak umur 6 tahun? 6 atau 8 ya? 6 yang sedang bapil. Apa bapil itu ya? Apa bapil itu ya? Oh, batuk pilek. Kuper sekali saya, sorry. Bagus, tidak ada masalah, sangat bagus. Ponaan saya, Ramananda di Tabanan. Bapak Ibu, kalau anak sudah dari kecil dibiasakan pakai Alfara atau minyak paras, dia sakit akan minta. Dia merasa kakinya pegel, dia akan minta digosokin. Jadinya gosok minyak paras. Wajib itu supaya tidurnya lebih enak dengan pijatan lembut ya. Kayak pijatan anak-anak itu dipijat sedikit kakinya. Anak-anak itu sakit kadang-kadang kelelahan, kena hujan, terlalu kecapean, lari ke sana ke sini kan sifat anak itu memang seperti ini, suka lari karena memang lagi apa namanya cakra ekornya lagi aktif. Cakra ekornya atau cakra paling bawahnya lagi aktif, itu bergerak liar pasti lari sana lari tidak bisa direm. Nah, itu dia kan kadang-kadang sakit, batuk pilek, terus cuaca dan sebagainya. Anak kecil saya kira perlu untuk pernah sakit batuk atau pilek. Karena kalau dia tidak pernah sakit batuk atau pilek, itu nggak wajar kalau anak-anak. Kenapa saya bilang perlu? Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Semakin dia kenal penyakit, semakin imun tubuhnya merespon lebih kuat. Tapi usahakan kalau suhu badannya tidak melebihi 38 derajat, Anda sediakan di rumah cek suhu dengan sampai 39 atau 40, masih 38 ke bawah, itu rawat dengan cara minum air hangat, gosokkan minyak paras, terus kasih bubur, misalnya makanan yang enak, suruh istirahat, seperti itu dengan gosokkan minyak, itu akan meningkatkan sistem imun anak-anak. Anak-anak yang usia dari 3 sampai 10 tahun. Jangan langsung minum Panadol, atau sorry ya, brand, minum paracetamol, penurun panas itu. Itu nggak bagus. Jadinya anak akan dari kecil ketergantungan obat. Nomor 1, anak sistem kekebalan tubuh anak tidak terbentuk dengan baik, sistem imunnya tidak akan terbentuk. Saya rekomendasikan rawat secara natural. Rawat secara natural, buatin makanan-makanan yang sehat, akhirnya dia mengerti pentingnya sayur, kita ajarkan. Ya, dari kecil, kalau kita tidak mendidik dari kecil setiap hari diajak makan daging, snack-snack apa dan sebagainya,
Ya udahlah, habis itu dia sakit, minum obat, apa segala macam. Ya tunggu gede aja, ibu akan tersiksa melihat anak sendiri. Dia bisa kegemukan, bisa kacau, bisa jerawat banyak, EM-nya tidak teratur, bisa penyakit mendadak, dan sebagainya. Dari kecil lah kita didik. Makanan yang sehat, terus menggunakan produk-produk natural. Mudah-mudahan nanti saya akan keluarkan beberapa herbal buat anak-anak juga, nutrisi atau vitamin buat anak-anak. Jadinya yang natural, jadinya tidak perlu obat-obatan dokter. Tunggu aja tahun depan. Saya lagi ngeluncing banyak produk kesehatan tahun depan. Betul Bapak, cucu kakak masih 8 bulan. Sejak lahir diberi Avara. Kalau tidak dipelur paras, tidurnya tidak nyenyak. Pasti dia minta. Ini masalah kebiasaan. Kalau anak dari kecil tidak diajarkan makan daging berlebihan, dia akan terbiasa. Saya punya ponaan itu di Tabanan, namanya Ramananda sama Sadwi Pradi ya, Ramananda terutama. Dia dari kecil tidak diajarin daging karena vegetarian. Dia sukanya makan sayur yang pahit-pahit, dia sukanya makan kacang-kacangan, dia sukanya wortel, lucu pokoknya ini, suka makanan, dikasih daging mual muntah. Karena kebiasaan dididik dari kecil. Balik sekarang, ada teman saya dididik biasa makan daging, nggak pernah makan sayur. Dikasih sayur, buah nggak pernah mau anak-anak. Aduh, anak saya susah makan sayur, susah makan apa buah. Dia pokoknya mau yang ada dagingnya, atau apa namanya itu, yang bulat itu, apa namanya? Sosis. Sosis. Jadinya makannya sosis saja setiap hari. Sekarang BAB susah seminggu sekali. Anak-anak sih kelihatan masih sehat-sehat aja. Tunggu aja nanti sudah 18, 20 itu akan jadi masalah. Akan jadi masalah Bapak Ibu ya. Biasakan sama dengan penggunaan minyak paras ya. Buat dia rileks, pijat itu butuh. Orang dari zaman dulu teknik pijat itu dulu. Pernah nggak Anda sebulan sekali pijat badan terasa enak dan segar? Itu sama. Minyak faras kita rutin, tidak perlu cari tukang pijat, rutin digosokkan, itu memberi sirkulasi darah lebih lancar, terus memberi energi lebih bagus, makan lebih lapar kita, terus pikiran kita lebih positif dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Beberapa minggu yang lalu anak saya batuknya parah dan disertai pilek. Saya berikan obat-obatan pasaran di apotek, belum juga sembuh. Akhirnya saya bawa ke dokter spesialis, anak saya diberikan obat, tidak sembuh juga. Akhirnya saya menyerah, belikan Faras Natural Oil. Batuknya sekarang berangsur berkurang dan pileknya sembuh. Ini bagus ceritanya Bu Evan Putra ini. Ibu atau Bapak ini ya? Terima kasih ceritanya. Pak Putu, kalau seseorang sedang menjalankan fisioterapi, apakah boleh? Cara kerja fisioterapi mirip dengan penggunaan minyak paras. Jadinya saya pernah punya fisioterapi namanya kami, tapi karena saya tidak bisa ngatasin dulu, saya bayar fisioterapi 500.000 plus itu selain menggunakan alat-alat infrared dan sebagainya juga diterapi beberapa pijat dikasih minyak paras dulu di sini di kantor paras ini. Itu datang janjian 500.000 yang pegang dulu Ripka Kristi. Banyak sekali pasiennya harus jadwal. Jadinya malah kombinasi kalau kita datang ke fisioterapi di rumah digunakan minyak paras. Seperti itu. Jadinya rutin itu dampaknya bagus sekali. Banyak dulu orang-orang yang berduit yang tidak mau antri di fisioterapi di tempat kita karena janjian. Karena kita maksimum sehari hanya bisa nanganin 12 orang sehari dan kita terapi 1,5 jam, enggak sampai 1 jaman, maksimum 8 orang, tuh janjian jam dulu fisioterapi. Jadinya nggak ada masalah. Jadinya cara kerjanya mirip, tapi infrared kan tidak ada obatnya, hanya dipanaskan saja otot-ototnya kita. Infrared atau pakai ultrasound, bukan USG ya. USG untuk otot, untuk memperbaiki otot. Mungkin ada satu testimoni mungkin ya. Yang anak batuk pilek ini mungkin siapa tadi ya? Biar saya nggak ngomel sendiri, nggak enak juga. Pak Putu, siapa tadi itu? Ya Eva itu silahkan coba buka. Ibu Eva mau nggak ceritain anaknya yang sakit? Bagaimana Ibu pakaiin minyak paras, terus dia lebih baik sekarang dan seterusnya. Bu Eva. Testimoni lagi ayah sekarang ini. Evan, Bapak atau Ibu ini ya Evan ini ya? Testimoni itu apa ya? Silakan Evan.
Oke, Ya, ternyata malam Bapak, ini. sorry Pak, saya panggil Ibu, maaf banget, maaf Ya, banget. ya, ya, ya. Silakan kalau mau cerita, silakan. Kalau ada cerita, silakan. Iya, ini anak saya yang paling kecil nih, umurnya 8 tahun. Ya, Ini dia nih. Nah, ini dia nih anaknya nih. iya. Terus gimana? Waduh, susah kali dikasih tahu. Awalnya 2 minggu, semingguan lebih batuknya. Ya. Beli. 2 minggu malah. 2 minggu, Nggak oke. sembuh-sembuh. Heeh. Ini dia nih anaknya nih. Karena di sekolah kan makan kita tahu makanan di sekolahnya. Ya. Akhirnya saya Terus? belikan lah di apotik. Apa itu kemarin? Dekadril, ada drill-drillnya deh, obat itu, obat batuk pilek Oke. itu. Ya. Sudah habis 1 botol, nggak sembuh. Ya. Akhirnya saya bawalah ke dokter. Nah, dokter itu dikasih obat 3 macam nih. Saya tunjukkan aja. Ini obatnya nih 3 macam. Ya. Nah, sampai ini habis obat nih nggak sembuh-sembuh. Akhirnya sudah saya, karena kan kebetulan di rumah parasnya habis. Ya. Akhirnya belilah saya di Beli Gede Supariana kan, langganan sana beli. Ya. Beli, akhirnya dibarul sampai 1 jam sekali saya balur badannya, tenggorokannya, terutama tenggorokan hidung. Hanya berapa 4 hari kalau nggak salah itu. Ya. Pileknya udah tiba-tiba hilang, pileknya sudah sembuh tiba-tiba nih. Dan batuknya masih cuma berkurang. Ya. Kalau beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, batuknya sampai terganggu tidurnya. Semalam itu ada 3 kali batuk. Wow. Sekarang sudah hanya sekali batuk semalam. Ya. Jadi sudah enak dia nih. Tapi anak-anak seneng nggak digosokin minyak? Anaknya seneng nggak Pak dibalurin minyak? Minta terus sekarang dibalurin. Masa? Ketagihan sekarang dibalurin. Seneng nggak? Siapa nama anaknya Pak? Seneng nggak? Bener seneng digosokin? Aska. Bener nggak kamu seneng pakai minyak paras? Minta lagi. Coba jawab. Beneran? Gimana rasanya? Enak ya? Dipijetin ya pakai minyak paras? Iya. Ngerasa hangat pakai minyak paras itu, makanya minta terus. Nah, makanya tadi kan saya bilang Pak, kalau sudah dibiasakan, anak akan minta karena dia merasa enak dan rileks. Anak itu nggak bisa bohong kan Pak? Kalau dia merasa nggak enak, tidak ada manfaat kan, mesti nggak mau kan digosokin kan Pak? Iya, nggak mau memang. Iya. Awalnya Tapi ini kan awalnya anti pakainya. Awalnya anti. Karena aromanya di dalam. Aromanya, ya. Tapi saya paksain aja, tapi lama-lama oh, luar biasa. Malah kadang dia pakai sendiri malah tenggorokannya, karena tenggorokannya aja ini yang udah belum terlalu sembuh dia. Sekarang sudah enakan sekarang. Aska. Kayaknya sakit mending. Ya, jadinya Aska, boleh nggak kakak pesen? Ya, kalau di luar jangan jajan sembarangan, jangan beli snack-snack. Bawa dari rumah makanan. Nanti kalau mau belanja, ajak papanya keluar belanja. Mau makan apa? Nanti seminggu sekali dikasih hadiah. Jangan tiap hari beli bakso, jajanan itu gampang sakit nanti ya. Iya, di sekolah. Sampai ini sempat sakit dadanya karena terlalu lama batuk kan, beli. Iya, pasti. Terlalu lama batuk. Ya, sampai capek sakit. Pasti. Nah, itu juga saya bikin khawatir, makanya udah saya balur semua badannya nih, bagian dadanya ini. Semua perutnya saya balur, makanya ada ketagihan sekarang. Minta dibalur terus dia sebelum tidur. Luar biasa. Ya. Sehat terus Pak ya. Saya senang dengar ceritanya satu keluarga. Tapi selain anak, Bapak juga pakai nggak sama Saya kan memang pakai dari dulu karena asam lambung kan, sama minum Samplus juga. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Asam lambungnya tidak kemar-kemar lagi. Yap. Wah, senang sekali saya dengar. Ini satu keluarga pakai minyak paras. Sekarang saya bisa makan pedas. Oke. Terima kasih banyak. Senang sekali saya dengar ceritanya. Selamat malam. Oke, makasih. Pokoknya senang sekali. Ini sesuatu yang menarik. Terima kasih. Iya. Pak Putu, terima kasih tadi cerita yang menarik, satu keluarga biasakan pakai minyak paras secara rutin, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu ya. Pak Putu, kalau tangan kiri sering kesemutan, biasanya bangun tidur kesemutan, balurkan di daerah kesemutan, telapak kaki, tulang punggung, Bapak Ibu. Saya takut khawatir ada beberapa sih, jangan sampai terus-terusan kesemutan. Terus minum air, jangan sampai darahnya terlalu kental juga. Apalagi kesemutan di telapak kaki. Kalau di daerah tangan sih masih oke. Kalau sampai di bawah kaki itu berarti darah nggak lancar lari ke sana.
Tuh, jadinya rutin minum air supaya lancar energinya, gerakkan badannya. Walaupun lagi kesemutan, minum air. Kalau sudah biasanya 1 jam 2 jam pasti kesemutannya hilang, itu mulai bergerak ya, berjalan kemana, olahraga lah, fokus sama kesehatan. Tuh, minum air putih, balurkan rutin di tempat sakit sesering mungkin di daerah yang kesemutan, berarti sistem energinya di situ lagi bermasalah Bapak Ibu ya, supaya lancar. Gitu. Oke ya, ini Rosiana Melani, itu jawaban saya. Pengalaman saya dulu sebelum tahu betul cara menggunakan minyak faras, ada teman sakit kanker payudara stadium 4 sudah pecah dan baunya menyengat banget. Walau tiap hari dibersihkan pakai air infus, setelah tiap hari saya bersihkan dengan minyak faras, baunya berkurang. Yap, terima kasih. Pak Karyana, maaf Pak Putu, tolong sedikit Niki saraf kejepit. Kalau sering diterapi sinar gimana efeknya Pak Putu? Tapi yang sarankan dia tapi intinya begini, saya tidak berani karena itu bukan ranah saya. Tapi intinya ranah saya kalau pakai sinar itu sering itu dampaknya apa? Saya tidak tahu efek sampingnya. Tapi itu lebih banyak ke membantu sesaat penyembuhannya. Kalau dihangatkan membaik, setelah itu kita akan ketergantungan ke sana. Tapi saya tidak berani menjawab terlalu berlebihan ya mengenai itu. Tapi saya rekomendasikan Anda gunakan minyak paras rutin di rumah. Dampaknya hampir sama dan itu sangat membantu sekali di daerah pantat, tulang pinggang, selangkangan, itu balurkan secara rutin seperti itu Bapak Ibu. Dan latih beberapa gerakan. Ini penting sekali ya. Cuma saya tidak bisa jelaskan di sini ada beberapa gerakan yoga atau gerakan yang melenturkan, membuat tidak kaku terus saraf belakangnya di tulang belakang. Itu beberapa gerakan. Anda bisa stretching atau olahraga atau stretching kata kuncinya untuk saraf kejepit gitu. Lihat di internet, di YouTube-nya. Ada beberapa gerakan, tapi ada beberapa gerakan kobra postur, bujasanga, dan beberapa hal, tapi Anda bisa lihat di internet. Gerakannya yang tidak terlalu terus membungkuk dan tidak duduk berlebihan. Cara tidurnya pun akan diajarkan, nanti dia akan sembuh sendiri. Karena saraf kejepit itu sebenarnya ya sarafnya yang ditekan, itu yang membuat nyeri sebenarnya. Penghangatan dengan minyak paras digosokkan secara rutin juga sangat membantu sekali Bapak Ibu. Sangat membantu, banyak orang terbantu dari saraf kejepit sembuh. Untuk gagal ginjal, saya sudah cuci darah, Gustu. Gustu sehat ya. Apakah bisa diterapi dengan pakai aja minyak paras, pakai rutin minyak paras di daerah. Saya tidak menjamin apapun, tapi niatkan sambil ajak ngobrol ginjalnya, sambilnya gosok begini. Gosok begini ajak ngobrol, sehat ya, sehat ginjal gitu. Dulu saya salah, minta maaf, sekarang kamu sehat. Tuh. Pokoknya lakukan rutin. Sejam 2 jam sekali atau sehari minimum 2 kali 3 kali. Wajib itu Gustu ya, saya nggak tahu ini dari mana, tapi saya sarankan jangan takut. Yang penting setelah sembuh mau berubah dan mulai sekarang baru berubah pikiran lebih positif, saya yakin mujizat itu ada. Yang penting Anda punya kekuatan untuk mau sembuh. Pak Evan Putra, Pak Gede Supariana. Pak Putu kena lower back pain. Tahun lalu sudah konsul ke dokter karena sakitnya sangat mengganggu aktivitas bekerja. Kemudian saya coba terapi paras klasik 2 botol. Sudah sembuh sebenarnya. Tapi saya masih rutin. Nggak apa-apa rutin. Kalau walaupun sudah sembuh pakai rutin. Dan supaya nggak muncul lagi lower back pain-nya, kuatkan otot core. Otot core diperkuatkan. Terus terang latih otot core seperti apa ya? Otot core itu akan menjaga tulang beberapa tulang supaya tidak yang nyangga tubuh itu nggak tulang, tapi yang jaga tubuh itu otot. Jadinya kuatkan otot core gitu aja pesan saya. Ada beberapa gerakan untuk menguatkan lower back pain sama core. Ada beberapa sih, seperti beberapa squat dan sebagainya, itu beberapa olahraga yang menarik. Anda silahkan aja, tapi wajib digosokkan. Jangan berhentilah, walaupun sudah baik, rutin dulu sampai ototnya nyaman, tidak ada lagi kesalahan, terus rasa nyerinya jauh berkurang, terus baru latih pelan-pelan. Istilahnya lower back pain itu ya kesalahan otot atau otot lemah gitu aja sih intinya. Oh, jadinya saya fisioterapi di Rumah Sakit Eka. Sebelum di fisioterapi saya balur, boleh.
Saya dulu tekniknya waktu saya punya fisioterapi, jadinya saya sebelum infrared, jadinya prosedurnya gini. Kalau saya di sini ya di tempat fisioterapi saya namanya KMKB fisioterapi. Jadinya prosedurnya adalah orang datang, didiagnosa sakitnya apa, ditanya nyeri pinggang, nyeri apa, terus kemudian jadinya dihitung berat badan dan sebagainya itu semua itu sebelum dikasih infrared kita gosokkan dulu malah pakai dulu kan biasanya dipakai krim itu. Kalau ada kan biasanya pakai USG apa dipakai krim. Nah, krimnya itu kita ganti pakai minyak paras. Baru kemudian dihangatkan pakai infrared. Itu dampaknya jauh lebih bagus karena minyaknya menyerap lebih bagus gitu. Jadinya kalau di situ kan di tempat fisioterapi kan nggak ada orang dikasih minyak dulu ya boleh, di rumah dibalurkan minyak terus kemudian di infrared di tempat fisioterapi itu bagus sekali. Seperti itu ya. Saya kok sepertinya sudah lama ngomel ini Bapak Ibu ya. Ini sudah berapa lama sih saya mah? Udah jam berapa ya? Tadi saya mulai jam 1 jam udah. Saya mau selesai ini ya. Saya takutnya saya kebanyakan ngomel, Anda malah bosan dengerin saya. Nanti bulan depan Anda nggak datang lagi. Jadinya ya seperti itu Bapak Ibu ya. Saya senang banyak pertanyaan, banyak testimoni hari ini. Saya baca lagi mungkin. Lagi 1-2. Cucu saya karena ketika saya ngasih terapi langsung coba gosok-gosok saya nggak sempat baca-baca komen dan sekarang saya lumayan dapat baca-baca komen. Untuk menjaga kesehatannya batuk pilek biasanya cepat sembuh kembali saya gunakan PHU. Terima kasih Bu Clara Pati. Jadinya ceritanya 3 anak saya juga hampir tiap hari minta balur sebelum tidur. Ibu Rini luar biasa. Kalau tangan kanan dan kiri kesemutan, kenapa Pak Putu? Banyak sekali masalahnya. Tapi intinya sistem energi kita bermasalah. Minum air yang banyak, kurangin daging. Yang tadi saya bilang gerakin tubuh seperti itu. Saya takut mulai ada problem. Sebenarnya ciri-ciri penyakit berat itu muncul kesemutan, tubuh panas, tegang, itu awal-awalnya. Leher kaku, pinggang nyeri itu awal-awalnya. Kita nggak tahu itu darah kental, apakah itu karena pembekuan atau apa, penyempitan pembuluh, kita nggak tahu. Tapi kalau secara timur itu disebut dengan gangguan sistem energi tubuh kita. Perlu di penggunaan minyak paras, minum air yang rutin, gerak tubuh seperti itu. Balur saja rutin. Tadi saya bilang kan nyeri kaki, dia balur sampai 15 kali sehari, seminggu sembuh. Seperti itu aja, gitu. Tapi ketika balur minyak, usahakan banyak minum air putih ya, Bapak Ibu. Gustu kalau sudah ini kan silahkan. Tetap walaupun sudah cuci darah, tidak ada hubungannya, pakai aja minyak parasnya, tidak ada masalah. Kebas di area wajah. Gimana balurnya? Balur di wajah. Kalau Bapak Ibu tahu, totok-totoknya bagus sekali. Di area wajah ini banyak sekali titip saraf, bisa membantu juga berbagai kesembuhan, balur aja kebas. Ya, jangan sampailah kebas di wajah, nggak enak banget. Jadinya usahakan balurkan rutin, minum air, terus kemudian jemur sinar matahari wajahnya gitu. Saya takutnya ada salah obat atau apa, atau saya nggak tahu, atau salah makanan atau apa. Coba balurkan minyak paras. Minum air putih yang banyak ketika pakai minyak paras. Jemur pakai sinar matahari tiap pagi ya. Nah, Gensiana, ada pelanggan saya, dia mengalami tiroid. Saya anjurkan balur minyak paras dan minum samples. Sekarang sudah USG hasilnya normal. Wah, luar biasa. Terima kasih Gensiana laporannya. Bu Esther, efek sinar terapi nggak ada selain mengurangi sakit dan melancarkan peredaran darah, apalagi pakai paras. Nah ini Bu Esther sudah menjawab. Jadinya tidak ada efek sinar sinar itu. Cuma kita akan pengen terus pakai itu ya. Untuk sirosis apa bisa pakai paras? Coba aja sirosis pakai minyak paras Bu Lili. Jadinya saya rekomendasi kalau obat-obatan kan sudah kan, sirosis sudah pasti pakai obat-obatan kan. Ada yang ganti hati dan sebagainya, apa transplantasi. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ini saran saya ya. Minum air madu aja deh, nggak usah kasih jeruk nipis. Tapi minumnya kalau nggak air madu, air putih juga boleh. Minum sampai terus basah tenggorokan. Jadinya minum 1 teguk, bawa 2 menit lagi,
1 menit lagi, minum lagi 1 teguk. Jadinya nggak perlu habis langsung, tapi minum basah terus. Tubuh Anda basah terus. Pencernaan itu basah terus. Terus gosokkan minyak faras, boleh pakai. Jadinya untuk sirosis, intinya problem di hati lah saya bilang. Basah. Ini terus basah, minum. 1 teguk, 2 teguk, minum. Nanti 1, 2 menit, 5 menit lagi, minum lagi 2 teguk. Seperti itu. Bawa botol minuman ini kemana-mana. Saya nggak tahu, tapi ini saya dapat di sebuah catatan penting dan ini bisa menolong kemungkinan. Saya dapat ilmu ini di beberapa catatan penting di catatan kuno, itu semua gangguan hati dan pencernaan itu seperti itu caranya. Minum air putih 1 teguk, 2 teguk, boleh dikasih madu. Kalau bosan dikasih madu, kasih air aja, nggak usah, juga ya selang-seling saja. Seperti itu caranya ya. Siapa ini? Bu Lili, itu jawaban saya. Pak Putu, kalau pakai Avara juga bisa kalau untuk orang biasa. Boleh. Kalau dia alergi sampai, ada yang beberapa orang alergi pakai mungkin karena cengkehnya, karena apa kandungan di minyak farasnya, dia gatel, pakai Avara untuk orang tua. Saya sering pakai Avara juga. Saat-saat tertentu, saya pakai Avara. Karena saya suka sekali aroma Avara itu. Ya, teringat sama anak-anak lah kalau saya bawain Avara. Saya senang. Sop lagi. Kadang-kadang saya pakai ini juga. Pakai aromaterapi Avara itu enak, saya senang. Malam Pak Putu, Bu Melsi, saya hepatitis B kronis kata dokter. Nah, sama solusinya dengan tadi. Hepatitis B itu menggunakan SAMPLUS dosis 3x2. Saya mau tanyakan, kira-kira minum dalam jangka waktu yang lama apa tidak menimbulkan efek samping? SAMPLUS sama sekali tidak ada efek samping. Dia murni ekstrak atau apa namanya buah alami. Jadinya tidak ada kandungan kimia, 0% kandungan kimianya. Silakan konsumsi sebagai multivitamin. Jadinya beda dengan vitamin A, vitamin D yang dijual di pasaran, itu ada kimianya. Itu jadinya ini benar-benar ekstrak alam. Ekstrak buah, ekstrak alam. Jadinya tidak ada dampak. Saya rekomendasi minum SAMPLUS, gunakan minyak faras klasik, dan sama kayak tadi. Gangguan hepar, apapun gangguan hepar itu minum air ya. Minum air. Minum air tidak terlalu banyak, tapi sering. Bukan minum air langsung sebotol habis, enggak. Minum air sedikit-sedikit, terus-menerus. Lanjutkan Pak Putu, lanjutkan. Senang kalau ngobrol begini, sesekali asik. Terima kasih. Saya juga, ini asal, saya nggak punya materi, jadinya saya cerita-cerita saja pengalaman saya. Karena saya banyak sekali ketemu orang sakit, dari dulu ribuan, dan biasanya, waduh, jadinya saya tahu bagaimana orang hidup, bagi orang sakit HIV, banyak sekali penyakit ya. Jadinya saya senang bercerita. Dan saya juga bukan hanya membantu dengan obat, tapi saya kadang-kadang ngasih motivasi dengan cerita, pengalaman pribadi, dan itu sangat menolong. Orang sakit ngobrol seperti ini, Bapak Ibu dengerin saya ngobrol 1 jam seperti ini, dia akan termotivasi untuk sembuh, 1. Nomor 2, dia akan pikirannya jadi segar. Untuk semangat sehatnya akan semakin tinggi, seperti itu ya. Pak Putu, saya kekurangan kalsium. Nggak tahu ini, usia berapa kekurangan kalsium. Saya nggak tahu, saya takutnya problemnya di ginjal. Minum SAMPLUS. Saya rekomendasi. Karena makanan di Indonesia kalsiumnya sudah cukup. Saya tidak sarankan, walaupun kekurangan kalsium, kalau usia di atas 50 tahun, saya tidak anjurkan minum susu berkalsium juga. Belum tentu benar itu hasilnya. Karena tubuh kita tidak bisa menyerap kalsium. Kebanyakan orang problemnya tidak bisa menyerap, karena gangguan problem di ginjal. Lebih baik kurangin daging, itu seperti itu. Minum makanan yang mengandung kalsium secukupnya aja. Saya rekomendasi malah SAMPLUS. Karena SAMPLUS sangat membantu untuk gangguan ginjal. Tapi bukan langsung ke kalsiumnya. Itu akan bagus, penyerapan kalsiumnya lebih bagus. Karena usia tua minum susu itu nggak bagus sekali. Pencernaan Anda akan dipukul. Jadi masalah. Papa saya batuk pilek selama 2 minggu. Balurkan peppermint, batuk pilek langsung sembuh. Terima kasih Ponitan. Ceritanya. Saya senang sekali. Maaf, seperti batang pohon, Pak. Cerita yang di atas tadi. Oke, saya lanjut ya. Oh, Gustus, tapi sepupu istri ya, ceritakan sama sepupu istrinya. Terima kasih. Jadinya Gustus silakan ceritakan itu, kasih minyak paras walaupun dia sudah cuci darah, enggak ada masalah. Pakai aja. Tuh. Pak Putu, kalau untuk kista
Banyak sekali orang yang sembuh kista. Satu, perbaiki pola hidup. Itu udah pasti. Itu kista itu pola hidup. Sama kayak orang jerawat. Orang jerawat itu ya hormon tidak benar, banyak stresnya, banyak masalah di keluarga dan sebagainya. Itu kista mirip itu. Stres dan sebagainya. Terus ada olahraganya. Kalau Anda ini turunkan berat badannya sedikit, terus pola makan, balurkan minyak paras di area pinggang, punggung, telapak kaki, selangkangan, terus pakai cebok juga. Ya, seperti itu. Kurangan kalium. Pak, pasien kalau pakai minyak faras di daerah perutnya kok timbul gatal dan merah. Apakah saya sarankan dilanjut? Kalau gatalnya berlebihan, dia alergi salah satu kandungan dari 108 itu. Nggak cocok dari salah satu kandungannya. Kalau dia mau berhenti boleh, tapi kalau dia merasa lebih baik dan bisa diatasin gatalnya, itu juga boleh. Tapi tidak akan mengganggu apapun. Atau kalau mau ganti pakai minyak Avara, bisa dicoba. Pak Sriana, Pak mau tanya, kalau pasien saya kalau pakai minyak faras di daerah perutnya kok timbul, ini sudah sama gatal tadi itu jawabannya ya. Gatal lebih baik dihentikan saja, atau kalau dia lebih merasa sehat tapi ada gatal sedikit, nggak apa-apa ditahan. Nanti lama-lama dia akan normal kembali, beradaptasi. Jadinya itu dianggap musuh oleh tubuh. Barang baru dianggap musuh, digatal, alergi. Sama seperti alergi daging, itu mirip ya. Kakak ipar saya ada kelenjar tiroid, pakai minyak faras di leher, gatal-gatal, kemerahan dan agak bengkak katanya kakak. 1 jam sekali dia pakai Parascare original. Itu kenapa ya Pak? Jangan pakai Parascare, coba pakai Avara atau pakai minyak faras yang faras original. Intinya alergi, salah satu kandungan. Dia sudah kebanyakan obat-obatan, terus kemudian dikasih faras dianggap musuh, jadinya jadi alergi. Itu seperti itu ya. Kalau dia merasa tidak nyaman, ya hentikan saja. Seperti ada satu kandungan, kalau Anda mau ramu sendiri minyaknya pakai Rosevara. Jadinya Anda coba caranya ngetes itu ya. Kalau Anda kan tahu kan semua, kalau reseller di sini tahu kan Rosevara ada 15 minyak kan, sama minyak yang apa namanya minyak nabatinya itu. Coba setiap minyak coba dioles di Bapak itu di kulit sensitifnya. Dioles di kulit sensitifnya. Kalau yang buat gatal jangan dipakai, yang tidak buat gatal dipakai. Itu dicampur diramu sendiri, pakai buat dia. Pakai buat dia. Bisa konsultasi sama saya, tapi Anda tahu kan minyak Rosevara itu semua dan minyak apa namanya? Essential oilnya itu kan ada ramunya, apa namanya? Botol yang gede itu Anda campur, itu bisa buat sendiri. Saya rekomendasikan untuk alergi buat sendiri ya. Judi Tambingon, puji Tuhan hormon tiroid saya. Nanti ini mungkin beberapa testimoni. Aduh banyak banget ya, habis-habis. Pak Putu kemarin saya badan panas, hidung, malam Pak. Kapan hari lambung saya kambuh, muntah-muntah, tidak bisa bangun setelah baru klasik, saya tertidur bangun sehat. Terima kasih Renata, terima kasih Pak Karyana punya cerita yang bagus. Saya badan panas, hidung mampet, Avara, neneknya sekujur tubuh, akhirnya dia tertidur lelap. 2 jam bangun cucunya, saya ketawa-ketawa, ternyata panasnya reda. Terima kasih Pak ceritanya. Sudah 9:30, ada nanti beberapa testimoni, 1-2 testimoni nanti oleh si MC, supaya dia dapat juga kerjaan, supaya dia tidak bengong juga MC-nya si Putri Anggaista. Mungkin Bapak Ibu nanti akan dipilih oleh Putri. Mohon maaf, ada lagi 56 komen yang belum saya baca. Mudah-mudahan suatu saat Anda datang lagi di seminar saya, minta jadwalnya, kita bisa diskusi lagi seperti ini. Saya punya banyak cerita tentang kesehatan, banyak kasus, terus banyak cara mengobati dari makanan, pola pikir, sampai apa namanya jenis obat. Apalagi tahun depan saya akan memproduksi banyak sekali obat-obatan. Bukan obat-obatan kimia ya, tapi herbal-herbal, makanan-makanan sehat, sama beberapa jenis minyak, mudah-mudahan jadi. Karena saya sangat apa namanya pengobatan tradisional itu tumbuh, jadinya tidak akan tergantung sama obat-obatan kimia, jadinya kita akan buat makanan-makanan sehat, dan Faras sudah siap memproduksi, pabriknya sudah kita siapkan. Nanti kita bisa diskusi seperti ini, jadinya pola hidup kita perbaiki, gaya hidup kita perbaiki, makanan sehat kita jaga, terus kita vitamin D kita cukup, kena sinar matahari dan seterusnya. Mungkin itu dari saya.
Sudah lumayan lama saya ngoceh di sini. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang tersinggung, ada kata-kata saya yang salah satu dengan yang lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga malam hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dan terima kasih bagi rekan-rekan atas semua testimoninya, cerita-cerita Anda begitu luar biasa malam hari ini. Saya pun sangat terinspirasi, ingin terus berbagi jadinya, dan semoga Anda juga bisa berbagi lagi terus ke banyak orang. Mungkin itu dari saya, mungkin ini kontribusi saya buat rekan-rekan semua. Selamat malam, sampai jumpa di acara seminar Faras Sehat Tanpa Minum Obat di acara berikutnya. Selamat malam.